Saya pikir Rusia adalah ancaman nomor satu bagi Eropa dan sebenarnya juga bagi dunia Barat. Hubungan kita dengan Rusia telah berubah secara permanen. Selama bertahun-tahun, Putin yakin armada bayangannya tak tersentuh. Ratusan kapal hantu lolos dari sanksi dan mendanai perang, sementara Barat hanya bisa menyaksikan. Ini adalah ilusi favorit Moskow, tapi pada tanggal 7 Januari, ilusi itu hancur berkeping-keping. Di tengah Samudra Atlantik, penjaga pantai Amerika Serikat menaiki kapal bayangan Rusia, menyitanya, dan menahan awak kapalnya. Ini terjadi sementara 3 kapal perang Rusia duduk di sana, menonton, dan tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa menembak, mereka tidak bisa campur tangan, mereka tidak berdaya. Ini bukan sekadar penyitaan, ini adalah saat topeng itu terlepas. Karena ketika gertakan itu dipanggil, Rusia kembali mundur, aturan besi tetap tak tergoyahkan. Rusia mundur begitu menghadapi kekuatan nyata, tapi inilah yang membuat situasi ini semakin buruk bagi Moskwa. Amerika Serikat belum selesai. Beberapa jam kemudian, mereka menyita kapal tanker kedua. Orang Rusia mulai kehilangan akal sehat. Beberapa orang menyerukan deklarasi perang, sementara yang lain menyerukan pembunuhan Presiden Trump. Jadi, mari kita uraikan bagaimana armada bayangan Putin yang sebelumnya tak tersentuh bisa menjadi terhina hanya dalam hitungan hari. Semua ini dimulai pada bulan Desember ketika Amerika Serikat mulai memblokade Venezuela. Itu berarti tidak ada kapal yang bisa masuk atau keluar. Dan untuk memastikan semua orang tahu bahwa Amerika Serikat benar-benar serius, pasukan Amerika Serikat bahkan menyita 2 kapal tanker yang berbeda. Nah, pada saat yang sama persis, ada kapal utama Guyana yang datang dari Iran dan menuju Venezuela. Kapal itu bernama Bella. 1 kapal ini telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat sejak tahun 2024. Kapal itu disangsi karena mengangkut minyak Iran dan diduga membantu kelompok terkait terorisme. Karena itu, saat pasukan Amerika Serikat melihat kapal ini ke Venezuela, mereka mendapat surat perintah federal untuk menyitanya. Nah, saat itulah kapal itu berbalik arah dan mulai melaju cepat menuju Atlantik Utara. Kejar-kejaran laut berkecepatan tinggi pun terjadi. Bella 1 sebenarnya mematikan suar lokasi untuk menyembunyikan posisinya dan memastikan kapal itu tidak mudah tertangkap, tapi sayangnya itu tidak berhasil. Tapi entah dari mana, kapal itu kembali muncul secara online pada tahun baru dan kali ini berlayar dengan nama berbeda dan bendera Rusia. Bahkan, kru kapal juga mengecat bendera Rusia di sisi kapalnya untuk menakut-nakuti penjaga pantai Amerika Serikat. Sekarang, seolah semua ini belum cukup jelas. Kremlin benar-benar mengirim 2 kapal perang dan 1 kapal selam untuk mengawal kapal itu kembali ke perairan Rusia. Vladimir Putin berharap bahwa Amerika Serikat tidak ingin mengambil risiko eskalasi dengan Rusia. Dengan begitu, dia bisa menggertak agar bisa kembali ke tempat yang aman. Tapi sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana karena pada tanggal 7 Januari, penjaga pantai Amerika Serikat benar-benar menaiki kapal itu. Lihatlah. Bagaimana caranya menaiki kapal tanker minyak di tengah laut? Selamat siang Jane, senang mendengar suara Anda. Anda benar, sekarang kapal itu sudah disita. Bagaimana kapal sebesar itu yang hanya melaju sekitar 10 mil per jam, bahkan bisa dilampaui lari, bisa lolos dari perhatian militer Amerika Serikat. Sebagian soal naik ke kapal adalah kerja sama tim, terutama setelah operasi helikopter menurunkan orang ke kapal, apalagi jika kapal terus bergerak dan tidak ingin Anda naik. Anda bisa mengubah arah angin di atas dek, Anda bisa membuatnya sangat bergelombang dan tentu saja mencoba mendaratkan helikopter akan menjadi sangat sulit. Tentu Anda bisa menurunkan orang dengan tali, tapi sekali lagi jika kapal bergerak dan bergoyang, itu bisa sangat berbahaya dan akan sangat tergantung pada cuaca. Informasi tentu saja masih sangat minim saat ini. Penjaga pantai Amerika Serikat dan militer telah memantau ini 2 minggu. Yang menarik bagi militer adalah perubahan benderanya. Kapal itu mengibarkan bendera Ghana saat meninggalkan Karibia, lalu berganti ke bendera Rusia, bahkan dilaporkan melukis bendera Rusia di sisinya. Semua itu dilakukan karena Rusia dapat melindunginya menurut hukum internasional, dan kami tahu ada kapal selam serta kapal permukaan Rusia yang berpatroli. Yang belum jelas adalah detail seputar hal ini. Yang kami tahu adalah Rusia memang meminjamkan banyak uang, miliaran dolar kepada Venezuela untuk membeli peralatan militer Rusia, dan sebagai imbalannya Venezuela harus menyediakan minyak.
Apakah ini ada hubungannya dengan hal itu atau tidak akan terungkap dalam beberapa hari ke depan. Yang jelas misi ini akhirnya berhasil dan kapal ini telah disita tepat di lepas pantai Inggris. Dan 3 kapal perang yang dikirim Putin itu, mereka benar-benar menyaksikan seluruh operasi ini berlangsung. Mereka hanya berdiri di sana saat Amerika Serikat mengepung kapal tanker itu dan menahan awak kapalnya. Sekarang, seakan belum cukup memalukan, Amerika Serikat mengulanginya lagi. Hanya beberapa jam kemudian, Komando Selatan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan ini dalam aksi sebelum fajar. Pagi ini, Departemen Perang menangkap sebuah kapal tanker motor armada gelap tanpa kewarganegaraan yang dikenai sanksi tanpa insiden. Kapal yang dicegat, Sofia, beroperasi di perairan internasional dan melakukan aktivitas ilegal di Laut Karibia. Penjaga pantai Amerika Serikat sedang mengawal Sofia ke Amerika Serikat untuk penanganan akhir. Pelajaran dari semua ini cukup sederhana. Kamu bisa lari, tapi kamu tidak bisa bersembunyi. Dan aturan besi dalam politik dunia masih tetap berlaku. Aturan itu menyatakan bahwa Rusia selalu mundur setiap kali menghadapi kekuatan, dan aturan itu masih belum pernah dilanggar hingga hari ini. Sekarang, pemerintah Rusia memang mengeluarkan pernyataan dan mereka sangat marah. Seperti yang bisa Anda duga, silakan lihat. Pada tanggal 24 Desember 2025, kapal Marinera menerima izin sementara untuk berlayar di bawah bendera negara Federasi Rusia. Hari ini sekitar pukul 3 waktu Moskow di Laut Lepas, di luar perairan teritorial negara manapun. Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat menaiki kapal dan komunikasi terputus. Sesuai dengan norma-norma Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut, rezim kebebasan navigasi berlaku di Laut Lepas. Tidak ada negara berhak menggunakan kekerasan pada kapal terdaftar sah di yurisdiksi negara lain. Saya juga tidak yakin Rusia yang paling tepat membahas hal ini. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena bab pertama dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa Anda tidak boleh menginvasi negara lain. Sepertinya Rusia melewatkan bab itu. Namun, ini tidak melanggar hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa karena Amerika Serikat sudah memberi sanksi pada kapal itu. Selain itu, ini bukan hanya langkah simbolis. Amerika Serikat telah mengeluarkan surat perintah untuk kapal itu dan langsung mengeksekusinya. Setelah itu, Kementerian Luar Negeri Rusia juga memberikan pernyataan. Dan dalam pernyataan ini, mereka pada dasarnya menuntut Amerika Serikat untuk memastikan perlakuan yang manusiawi dan bermartabat terhadap warga negara Rusia yang berada di atas kapal tersebut. Dan mereka juga menuntut agar Amerika Serikat tidak menghalangi kepulangan warga negara tersebut ke tanah air mereka dengan cepat. Sayangnya, Amerika Serikat tampaknya tidak akan memenuhi tuntutan itu. Saya bilang begitu karena Departemen Kehakiman baru saja membuka kasus terhadap semua orang di kapal itu. Silakan dengarkan. Saya yakin Anda maksud kapal tanker Bella 1 yang disita pagi ini. Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri bekerja sama dengan Departemen Pertahanan memang mengumumkan penyitaan itu pagi ini karena pelanggaran sanksi Amerika Serikat. Saya sudah pernah membicarakan tentang penegakan kebijakan sanksi kita di podium sebelum tahun baru. Dan pemerintahan ini akan sepenuhnya menegakkan kebijakan sanksi Amerika Serikat. Kapal itu pagi ini disita di Atlantik Utara berdasarkan perintah Pengadilan Federal Amerika Serikat setelah dilacak. Dan ini adalah kapal armada bayangan Venezuela yang telah mengangkut minyak yang dikenai sanksi. Dan Amerika Serikat di bawah presiden ini tidak akan mentolerir hal itu. Saya juga ingin menambahkan kapal itu memiliki perintah penyitaan yudisial, termasuk untuk awaknya. Artinya awak kapal kini bisa dituntut atas pelanggaran hukum federal. Mereka akan dibawa ke Amerika Serikat untuk penuntutan jika diperlukan. Sekarang, jelas orang Rusia kehilangan akal sehat dan tak bisa mengendalikan emosi. Seorang politisi Rusia berbicara sangat keras. Wakil Ketua Pertama Komite Pertahanan Duma Negara Rusia mengatakan bahwa Rusia perlu menyerang dengan torpedo dan menenggelamkan beberapa kapal Amerika. Dia sepertinya lupa aturan utama politik modern. Jangan ganggu kapal Amerika. Namun demikian, kita memang punya seorang analis Rusia yang mengatakan bahwa Putin dan Rusia membawa masalah ini kepada diri mereka sendiri. Lihatlah analisis berikut ini. Kita sendiri yang membuat masalah lebih dulu dengan mengklaim kapal tanker itu milik kita dan melarang disentuh. Lalu,
Setelah upaya untuk merebut kapal tanker ini, kita tidak bisa melakukan apapun untuk melindunginya. Sekali lagi, ternyata pernyataan diplomatik kosong tidak lagi menakut-nakuti siapapun. Sekarang yang tersisa hanyalah menghindar dan mengadu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya untuk menunjukkan kekuatan tanpa didukung kekuatan nyata ternyata menjadi lelucon total. Ini adalah seorang blogger militer Rusia. Kamu bisa lihat orang Rusia tidak menerima ini dengan baik. Lebih parah lagi, Presiden Trump mengeluarkan pernyataan lain. Sementara semua ini terjadi dan sepertinya Amerika Serikat benar-benar mendukung NATO, lihatlah ini. Ingat, untuk semua penggemar berat NATO, mereka berada di angka 2. PDB dan sebagian besar bahkan tidak membayar tagihan mereka sampai saya datang. Amerika Serikat dengan bodohnya membayar untuk mereka. Dengan hormat, saya membuat mereka mencapai 5 dari PDB dan mereka langsung membayar. Semua orang bilang itu tidak mungkin dilakukan, tapi ternyata bisa. Karena di atas segalanya, mereka semua adalah teman saya. Tanpa saya, Rusia pasti sudah kuasai Ukraina seluruhnya. Ingat, saya yang mengakhiri 8 perang, tapi Norwegia, anggota NATO, tetap tidak memberi saya hadiah Nobel Perdamaian. Tapi itu tidak penting, yang penting adalah saya telah menyelamatkan jutaan nyawa. Rusia dan Tiongkok tak gentar pada NATO tanpa Amerika Serikat. Dan saya ragu NATO akan mendukung Amerika Serikat jika kita membutuhkan. Semua orang beruntung karena saya membangun kembali militer kita di masa jabatan pertama dan terus melakukannya sekarang. Ini bagian yang penting. Kita akan selalu ada untuk NATO, bahkan jika mereka tidak akan ada untuk kita. Negara yang ditakuti dan dihormati Tiongkok serta Rusia hanyalah Amerika Serikat. Sekarang, beberapa orang Rusia benar-benar tidak menerima ini dengan baik. Karena pada akhirnya, Putin benar-benar ingin membongkar NATO dengan cara apapun. Dengan begitu, dia bisa melanjutkan mimpinya untuk membangun kembali Uni Soviet. Setelah pernyataan ini, seorang Rusia benar-benar kehilangan akal sehat dan menyerukan pembunuhan presiden oleh SS Aliat ini. Setahun yang lalu, semua ini akan menimbulkan kebingungan dan tawa. Sekarang, si orangnya gila ini dengan pengeboman terhadap warga sipil di Nigeria dan invasinya ke Venezuela serta pembunuhan warganya di darat dan di laut, serta ancamannya untuk merebut Greenland dan menggulingkan Presiden Kolombia. Dan pernyataan terbuka tentang agresinya di seluruh belahan bumi seharusnya menjadi peringatan dan mendorong seluruh dunia untuk bertindak. Jika ini terus berlanjut, pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah dia seharusnya diizinkan untuk bertahan hidup secara fisik sampai akhir masa jabatannya. Menurut saya, itu terdengar seperti pesan jelas untuk membunuh presiden. Saya hanya punya satu klip dan ini favorit saya. Silakan dengarkan. Ancaman terhadap negara kita selalu ada. Mereka terus mengawasi setiap langkah kita. Iran, Rusia, Tiongkok, Korea Utara, Islamic State of Iraq, and Syria Al-Qaeda. Mereka mungkin sedang menonton ini sekarang. Militer kita tak bisa disamakan dengan acara bincang-bincang di berita kabel. Kami tidak peduli seperti apa penampilanmu. Kami tidak peduli siapa yang kamu pilih, siapa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah, atau siapa yang kamu cintai. Tidak masalah jika ayahmu meninggalkan jutaan saat meninggal, atau kamu bahkan tidak tahu siapa ayahmu. Kami telah ditempa menjadi sebuah mesin dengan bagian-bagian mematikan yang bergerak yang sebaiknya kamu hindari jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Kami tidak akan diintimidasi, kami tidak akan mundur. Kami sudah pernah melihat perang, kami tidak menginginkan perang, tapi jika kamu menginginkan perang dengan Amerika Serikat, ada satu hal yang bisa saya janjikan padamu, demi Tuhan, orang lain yang akan membesarkan putra dan putrimu. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka di video itu. YouTube biasanya mendemonetisasi atau membatasi video kami. Faktanya, dalam seminggu terakhir, kami memiliki 4 video perang yang didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah untuk pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Inilah realitas perang modern yang dihadapi Ukraina, dan mereka berusaha bertahan hidup. Jadi kami percaya penting untuk meliput semua ini, dan itulah sebabnya kami meluncurkan platform kami sendiri, Dasar-Dasar Bisnis. Kami membangunnya dari awal sehingga kami tidak memiliki batasan apapun.
Kami tak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs itu. Dengan cara itu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, jika Anda ingin menonton video tanpa sensor dan konten bonus yang tak tersedia di YouTube, bergabunglah di basicsinsider.com. Klik tautan di deskripsi atau scan code QR di layar untuk bergabung dan menonton semua konten yang telah dan akan kami unggah. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih. Saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.